Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pencinta ilmu yang saya hormati, para santri, para penghaus ilmu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita diberikan kecintaan, keilmuan oleh Allah sehingga kita setiap harinya selalu ingin menambah dan menimba ilmu sehingga ilmu kita selalu bertambah. Para jamaah, para pecinta ilmu yang saya hormati, ada yang sering bertanya kepada saya tentang masalah hukumnya akikah yang digunakan untuk prasmanan, dan ini sangat menarik bagi saya untuk mencari jawaban. Bolehkah akikah digunakan untuk prasmanan? Di sini saya ada dua kitab yang saya cari, kebetulan kitab ini jawabannya memang berbeda, sehingga akan saya terangkan secara satu persatu. Yang pertama, kitab saya ini adalah yang pertama adalah kitab Al-Baijuri Syarah Ibnu Qasim. Di sini saya menerangkan begini dalam kitab Fathul Qarib dulu saya bacakan, wa yut'imu al-aqu minal aqiqati al-fuqara wal masakina fayadbahuha bi khuluwin wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakini wala yattakhidhuha da'watan wala yaksiru azmaha. Ini dalam kitab Fathul Qaribnya, bahwa orang yang berakikah ini hendaklah untuk memberikan makan atau dari akikahnya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, lalu memasaknya dengan yang manis-manis. Setelah dimasak baru dihadiahkan kepada orang fakir dan orang miskin. Wala yattakhidhuha da'watan, dan jangan memanggil atau mengundang orang fakir dan miskin, wala yaksiru admahan, atau nggak boleh memecahkan tulang-tulangnya. Dari sini kalau dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa orang yang berakikah hendaklah memberikannya akikahnya tersebut kepada orang fakir miskin atau tidak memanggilnya, dan dalam keadaan sudah dimasak, tidak dalam keadaan matang. Dalam hal ini jelas sekali saya terangkan di dalam kitab Al-Baijuri di tengahnya, wala yattakhidhuha da'watan fala yaj'aluha kal walimah wa yad'un nas ilaiha. Ini jelas kalau dalam kitab Al-Baijuri, akikah itu gak boleh dengan cara memanggil atau mengundang seperti halnya walimah dan memanggil orang untuk menikmati akikah atau untuk akikah kalau dalam kitab Al-Baijuri. Jadi sedangkan kalau dalam prasmanan otomatis kita menyembelih kambing lalu digunakan dimasak lalu kita memanggil orang. Kalau dalam kitab Al-Baijuri nanti akan berbeda dengan kitab Fathul Mu'in. Sehubungan dengan tadi bahwa akikah diberikan kepada orang fakir dan orang miskin, bagaimana kalau prasmanan kan yang dipanggil kan bukan orang fakir miskin saja, orang kaya banyak. Dia lil aghniyai minha syai'an malaku. Apabila akikah itu diberikan kepada orang-orang yang kaya, maka orang kaya itu akan memilikinya. Ini berbeda dengan masalah kurban. Masalah kurban, kalau kurban itu diberikan kepada orang fakir miskin, orang fakir miskin memiliki barang kurban sehingga bisa menjualnya kalau sudah dimiliki. Tapi kalau diberikan kepada orang kaya, ini kalau kurban, kalau diberikan kepada orang kaya tidak memiliki, hanya sebagai suguhan saja. Sehingga orang kaya kalau menerima barang kurban, dia tidak bisa menjualnya. Tapi kalau diberikan kepada orang kaya, akikah menjadi pemilikan, berarti dia bisa menjualnya. Artinya karena aslinya diberikan kepada fakir dan miskin. Ini jelas dalam kitab Al-Baijuri. Lalu dalam kitab Fathul Mu'in ini yang satunya. Jadi bagaimana hukumnya akikah kalau digunakan untuk prasmanan dengan cara mengundang orang seperti dalam hajatan? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin di sini diterangkan begini.
Wa tasadduqu bimatbukhin yab'atsuhu ilal fuqara. Dan disedekahkan akikah ini dengan sudah dimasak lalu dikirim kepada para fakir, ilal fuqara. Ahabbu min nidaihim ilaiha wa min tasadduq nai'an. Itu lebih dicintai daripada mengundang orang-orang fakir untuk akikah. Dan akikah dalam keadaan dimasak itu lebih baik daripada diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Jadi jelas kalau dalam kitab I'afatul Mu'in di sini wal tasadduqu bimatbukhin yab'atsuhu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilayya wa min tasadduq nai'an. Memberikan akikah dalam keadaan sudah dimasak dan diberikan kepada fakir miskin tidak dengan cara mengundang itu lebih baik daripada akikah dengan cara mengundang orang ataupun akikah dengan cara masih mentah. Dalam kalimat yang ada di Fathul Mu'in di sini menggambarkan bahwa prasmanan dari daging akikah berarti boleh, karena prasmanan itu kan berarti memanggil orang. Hanya lebih bagusnya diantar kepada orangnya, dikirimkan, bukan dengan cara memanggil. Tapi kalau memanggil di sini hukumnya ya boleh, cuma lebih bagus diantarkan. Ini berdasar daripada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang katanya mengirimkan itu hanya sebatas hukum sunnah. Ini ada dua kitab yang memang sedikit berbeda dalam masalah ini. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bisa dipahami dan didengar dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bila mana dalam ucapan-ucapan saya ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan semuanya ini dengan cara memakai ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, sehingga tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain yang berbeda atau ada madhab lain yang berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.